Maka orang itu senantiasa harap dan takut itu tandanya orang mau beruntung, itu begitu. Kalau orang berharap terus rusak dia. Kalau orang berharap terus akhirnya jadi sombong, rusak amalannya. Begitu juga kalau orang takut akhirnya putus asa, juga hancur dia. Tapi kalau orang itu berharap takut, dia akan selamat. Ya seperti ceritanya orang yang sudah banyak membunuh orang, kemudian dia taubat, di tengah jalan dia mati, maka Allah kirim malaikat rahmat, malaikat azab, dan keduanya bertengkar. Ini harus diazab, ini harus dirahmati ini, karena dia sudah mau tobat, mau tok aja ya, ini belum pernah berbuat kebaikan, ini harus ke neraka ini. Kemudian Allah kirim malaikat yang bagian jadi hakim, sudah diukur saja. Kalau dia lebih dekat kepada kampung tempat tobat, maka dia ini masukkan surga ya. Kalau dia ini lebih dekat kepada kampung tempat maksiat, masukkan neraka. Diukur. Tapi ketika terjadi pengukuran, tiba-tiba Allah berfirman kepada bumi, hei bumi tempat tobat, kamu mendekat. Bumi tempat maksiat menjauh, akhirnya diukur ya, jadinya dekat kepada tempat tobat. Sebetulnya lebih jauh tempat tobatnya itu sebetulnya. Tapi ketika hatinya itu telah diterima oleh Allah, ya malaikat pun sudah diatur demikian oleh Allah SWT, sehingga akhirnya malaikat pun ya sudah, memang ini lebih dekat ke sana. Jadi orang itu kalau sudah diterima oleh Allah SWT itu ada aja jalan untuk selamat itu. Termasuk jalannya itu orang-orang digerakkan untuk memuji dia, yang mengakibatkan Allah ampuni dia ya. Sebaliknya kalau seseorang itu amalannya tidak diterima, ya ada saja ya, sebab-sebab mengakibatkan dia celaka ya. Maka terus bagaimana kita menghadapi yang demikian ini? Maka orang mukmin itu bainal khauf war raja, senantiasa berharap, senantiasa takut, senantiasa berharap, senantiasa takut. Walaupun amalan kamu sudah seperti amalan para sahabat pun ya, tapi semestinya tambah takut, karena Allah kalau mau menyalahkan kita ya ada aja salahnya. Kalaupun dosa kita ini sudah banyak sekali, jangan putus asa, senantiasa berharap, karena kalau Allah mengampuni ya ada aja jalan mengampuni ya. Maka orang itu senantiasa harap dan takut itu tandanya orang mau beruntung, itu begitu. Kalau orang berharap terus rusak dia. Kalau orang berharap terus akhirnya jadi sombong, rusak amalannya. Begitu juga kalau orang takut akhirnya putus asa, juga hancur dia. Tapi kalau orang itu berharap takut, dia akan selamat. Orang itu walaupun sudah mujahadah bagaimana ya, senantiasa khawatir kalau dia ini terjerumus di dalam keburukan. Sudah hafid Quran, sudah tamat daurah, Bukhari Muslim khatam, apal ya, sudah keluar setahun ya, sudah mujahadah sampai batuknya seperti dengkul unta umpamanya ya, sudah puasa terus ya, sampai kering kurus, nggak ada dagingnya ya. Walaupun begitu pun ya,
kita ini harus senantiasa khawatir gitu. Karena orang tuh bagaimanapun sehatnya, kalau Allah nggak jaga, ya, tahu-tahu kesandung, jungkel, pecah kepalanya. Ya. Berapa banyak orang begitu? Orang katanya sehat, gejala-gejala mau celaka nggak ada, tapi hanya gara-gara salah makan sedikit, hanya gara-gara masuk angin sedikit. Ini kemarin orang Ariboyo itu olahraga, nah, masya Allah, keringat bercucuran, sehat, gotot, tapi dia sedikit aja salah. Begitu masih panas badannya, langsung mandi di sungai sebelah utara itu. Akhirnya kejang, mati di situ seketika. Ya, coba. Ini masalah jasmani. Ya. Masalah rohani juga begitu. Lihatannya orang itu lurus, tapi kalau nggak ngati-ngati bisa saja dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Maka orang itu adanya itu khawatir, takut. Begitu juga walaupun kita ini lemah kayak apa lemahnya, senantiasa harus berharap. Nah, kalau kita senantiasa takut berharap, nah ini alamat selamat.